beberapa negara UE, Uni Eropa mendorong untuk mulai mengerjakan paket sanksi baru terhadap Rusia dan Belarusia atas invasi ke Ukraina. UE juga ingin memberikan lebih banyak dukungan militer ke Kiev, menurut diplomat dan rancangan dokumen. Sekitar sepertiga dari 27 pemerintah UE, sebagian besar negara bagian Nordik dan Timur, menginginkan Komisi UE untuk mulai mengerjakan sanksi putaran ke-7, kata para diplomat. Versi terbaru dari rancangan kesimpulan dari pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa yang akan diadakan akhir pekan ini tidak termasuk referensi sanksi baru. Tetapi para diplomat mengatakan teks tersebut tertanggal 15 Juni dan dilihat oleh Reuters. Kemungkinan ada perubahan setelah pertemuan utusan Uni Eropa. Jerman dan beberapa negara lain sekarang lebih memilih untuk fokus pada penerapan sanksi yang ada dan menutup celah daripada memulai proses kompleks untuk menyetujui langkah-langkah baru, kata para diplomat. Setelah berminggu-minggu perselisihan, UE bulan lalu menyetujui putaran ke-6 tindakan pembatasan terhadap Rusia dan Belarusia sejak dimulainya perang di Ukraina yang mencangkup larangan minyak dan sanksi terhadap pengiriman dan bank. Membatasi atau mengurangi impor gas dari Rusia dianggap terlalu sensitif saat ini, mengingat ketergantungan UE yang tinggi pada sumber energi dari Moskow ini, kata para pejabat. Para duta besar juga telah membahas dukungan militer baru ke Ukraina meskipun mereka tetap terbagi dalam masalah ini. Meski konflik Rusia-Ukraina memanas, rubel Moskow terus menguat terhadap dolar AS dan ungguli euro. Meski sanksi barat terus dijatuhkan ke Rusia, nilai rubel terus meningkat. Nilai rubel melonjak sebanyak 1,2% terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan ini melonjak ke level tertinggi hampir 7 tahun terhadap dolar di Moscow Exchange. Dengan kenaikan tersebut mengantarkan rubel meresat di angka 55,75 terhadap dolar. Dari sebelumnya rubel hanya berada di posisi 55,44. Tak hanya menguat terhadap dolar Amerika Serikat, belakangan posisi rubel juga turut mengungguli euro. Sejak Senin kemarin, rubel telah naik sekitar 0,6% menjadi 58,49 terhadap euro. Kenaikan ini merayap mendekati level terkuatnya dalam 5 tahun terakhir. Menteri Keuangan Anton Silanov menjelaskan bahwa menguatnya nilai rubel terjadi karena dipengaruhi oleh aturan fiskal yang telah dibuat pemerintah pusat. Kolaborasi inilah yang kemudian dapat membantu Rusia membangun cadangan rubel dan menstabilkan nilai mata uang ini dalam melawan serangan sanksi barat. Tak hanya itu, pengetatan kontrol pasar juga menjadikan nilai rubel meningkat meski sanksi barat terus dijatuhkan. Silanov memprediksi rubel terus naik minggu ini. Pasalnya, pembayaran pajak asing oleh perusahaan besar Rusia kini telah dirubah menggunakan mata uang rubel. Hal inilah yang mengantarkan rubel berhasil menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di tengah memanasnya konflik Moskow dengan Kiev. Meski demikian, ada kekhawatiran yang muncul terkait naiknya nilai rubel. Penguatan nilai rubel tersebut akan dampak negatif pada pendapatan Rusia dari sektor ekspor. Untuk mencegah terjadinya dampak tersebut, rencananya pemerintah akan menggelar diskusi aktif tentang rubel dalam beberapa hari ke depan. Rusia tingkatkan pemotongan pengiriman gas ke Eropa. Moskow, Rusia memutuskan untuk meningkatkan penggunaan energi sebagai senjata lebih lanjut dengan memotong pengiriman gas alam melalui pipa terbesarnya ke Eropa. Kondisi itu akhirnya bakal mendorong Jerman menuduh Kremlin mencoba menaikkan harga. Gazprom membatasi pasokan gas melalui pipa Nord Stream ke Jerman sebesar 60% atau meningkatkan pemotongan di awal yang sebelumnya sudah diumumkan. Langkah itu juga menambah penguraman 15% arus ke Italia, memberi tekanan lebih pada pasar energi Eropa yang sudah ketat dan mengirim harga gas melonjak lebih dari 25%. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan Rusia mencoba meresahkan pasar dan menopang harga, tetapi keamanan pasokan dijamin saat ini. Pembatasan itu menyalakan kembali ketegangan dengan Moskow yang telah mereda usai beberapa negara Eropa menemukan cara untuk membayar gas dalam rubel, memenuhi permintaan dari Presiden Vladimir Putin. Industri harus bersiap untuk nol gas Rusia. Perusahaan-perusahaan UE sekarang harus memahami bahwa diktat politik dapat datang kapan saja dari Kremlin, kata Thierry Bros, mantan analis energi dan profesor di Institut Studi Politik Paris. Masalah teknis, raksasa gas Rusia menyalahkan perbatasan pada masalah teknis dengan turbin yang diproduksi oleh Siemens Energy yang sangat penting untuk fungsi pipa. Siemens mengatakan satu turbin yang telah dikirim untuk diperbaiki terdampar di Kanada karena sanksi Ottawa yang melarang layanan teknis ke industri minyak dan gas Rusia. Namun Habeck menepis anggaran masalah teknis adalah alasan utama pemotongan gas. Seorang wakil menteri ekonomi mengatakan pembatasan itu dapat dikaitkan dengan dana talangan Jerman senilai 10,4 US dollar miliar dari bekas uni Gazprom yang sekarang berada di bawah kendali regulator energi negara itu. Peringatan diberikan, raksasa energi Rusia Gazprom ke Eropa. Musim dingin tampaknya akan makin berat buat negara-negara benua itu.
Setelah memotong gas ke Finlandia, Polandia, Bulgaria, Denmark, Belanda, Gazprom juga membatasi pasokannya ke Eropa yang dilini melalui pipa Nord Stream 1 ke Jerman. Ini akhirnya mengurangi aliran gas ke Italia yang didapat dari jalur yang sama. Gazprom sendiri berdalih pengurangan pasokan terjadi karena masalah teknis. Perusahaan mengatakan masalah tersebut berasal dari keterlambatan pengembalian peralatan yang dilayani oleh Siemens Energi Jerman di Kanada. Austria dan Slovakia juga telah melaporkan pengurangan pasokan dari Rusia. Terakhir Prancis juga mengaku tak dialiri lagi oleh gas Rusia. Namun dalam pernyataan terbarunya, CEO Gazprom Alexei Miller mengatakan bahwa negerinya akan bermain dengan aturannya sendiri. Produk kami, aturan kami, kata Miller selama sesi panel di Forum Ekonomi Internasional ST Petersburg. Menurut The Moscow Times dikutip CNBC International. Menurutnya perusahaan tak akan bermain dengan aturan yang dibuat pihak lain. Ia mengatakan masalah teknis itu juga akibat rentetan sanksi ekonomi ke Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya melihat ada solusi untuk masalah ini, katanya lagi dimuat media yang sama. Sementara itu Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menolak sanksi Barat sebagai sumber masalah pembatasan pasokan gas. Ia menyebutnya keputusan politik yang dirancang untuk meresahkan kawasan dan menaikkan harga gas. Harga grosir gas Belanda. Patokan Eropa untuk perdagangan gas alam melonjak sebanyak 9% selama transaksi Jumat pagi. Belum diketahui pasti kapan aliran gas dari Nord Stream 1 akan kembali normal. Rusia menyerang Ukraina sejak 24 Februari 2022. Akibatnya Amerika Serikat dan Eropa menerapkan sejumlah sanksi. Dalam laporan Center for New America Security, ada 1.500 sanksi diberikan ke semua yang terkait serangan Rusia ke Ukraina dengan 800 target.